Mobil yang irit, tangguh, gagah, dan muat 7 penumpang. Halo semuanya, selamat datang di channel I2 Auto. Channel ini membahas informasi seputar otomotif. Dalam video ini, kita akan mereview satu unit mobil MPV yang terkenal sangat tangguh, irit, bandel, yaitu Isuzu Panther tipe LS tahun 2004. Mulai dari spesifikasi mesin, interior, eksterior, kelebihan, kekurangan, harga secondnya, pengalaman berkendara, dan informasi lainnya terkait mobil ini. Isuzu Panther merupakan kendaraan bermesin diesel serbaguna yang dibuat Isuzu untuk pasar Asia. Mobil ini dirakit berdasarkan chassis dan model yang hampir mirip dengan Toyota Kijang. Panther dirancang sesuai dengan kondisi iklim, kondisi jalan, serta cocok untuk membawa banyak penumpang ataupun barang. Mobil ini diproduksi dan dipasarkan di Indonesia sejak tahun 1991 sampai dengan 2020 dengan 4 model generasi. Generasi pertama pada tahun 1991 sampai dengan 1996, generasi kedua tahun 1996 sampai dengan 2000, generasi ketiga tahun 2000 sampai dengan 2004, dan generasi keempat tahun 2004 sampai dengan 2020. Untuk spesifikasi mesinnya, seri mesin 4JA1 LOHV 2500 cc, pasokan bahan bakar direct injection, tenaga maksimum 78 PS pada 3900 rpm, torsi maksimum 181 Nm pada 1800 rpm, tipe transmisi manual 5 percepatan. Konsumsi bahan bakarnya terbilang irit, dalam kota sekitar 10 sampai dengan 12 km per liter, dan luar kota sekitar 13 sampai dengan 14 km per liter. Ditambah lagi, Panther ini mengkonsumsi biosolar yang harganya paling murah. Mobil ini memiliki harga jual yang bertahan, yaitu sekitar 80 sampai dengan 110 juta rupiah, tergantung kondisi tentunya. Untuk unit yang kita review ini dibeli dengan harga 95 juta rupiah. Untuk pajak per tahunnya sekitar 1.900.000 rupiah tergantung wilayah. Oke, jadi di belakang saya ini ada satu unit Panther tahun 2004 tipenya tipe LS. Nah, ini kita lihat ada apa dengan Panther ini. Ayo, kita ikut. Oke, kita mulai dari penampakan depannya dulu ya. Penampakan depannya seperti ini dia. Ini Panther tahun 2004, itu dia generasi ketiga yang terakhir. Nah, jadi dia masih matanya mata cipit nih, mata cipit. Generasi setelah ini dia matanya udah lebar. Ini kalau kita lihat, kita tokok gini nih. Nah, ini terasa kokohnya itu. Nah, suaranya tuh padu gitu. Kokoh, dan memang ini platnya tebal sekali. Terus gitu di bagian bawah ini bempernya, ini plat loh, besi, bukan plastik dia. Ini ditokok dengar suaranya. Nah, kan? Nah, jadi ini juga salah satu fitur keamanan yang ditawarkan oleh si Panther ini. Memang ya klasik ya, karena kan mobil-mobil zaman sekarang itu dia keamanannya bukan mengandalkan bumper depan atau bumper belakang, tapi yang ini dia masih menawarkan fitur keamanan itu. Gitu. Kemudian untuk lampu dia juga masih klasik ya, masih konvensional yang biasa, belum menggunakan LED seperti ini. Nah, grillnya dia seperti ini. Dan di bawah ini juga ada grill ketutup sama platnya. Ini lampu masih dalam keadaan termasuk ya bening lah, belum minta diganti dia. Fog lampnya dia masih peta. Masih peta. Kalau dia generasi setelah ini fog lampnya udah bulat dan lampunya dia udah besar, nggak cipit kayak gini. Oke, kita lanjut di bagian sini. Wipernya kayak wiper mobil-mobil biasa ya, menggunakan dua wiper. Ada semprotan wipernya di sini. Ya, terus di sisi kiri dia spionnya seperti ini. Belum ada ininya ya, belum ada sennya. Atau ini saya dapat unit yang sennya udah dicopot. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang tahu, silakan kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, di atas ini dia ada antena, ini masih bisa main tarik ya. Antena klasik lah ya. Nah, ini juga tahunnya kan tahun 2004, udah 16 tahun, termasuk tua. Kemudian untuk handle pintunya dia model cungkil seperti ini. Ini dia aslinya dia nggak ada lapisan ini ya, chrome ini dikasih lapisan lagi sama yang punya sebelumnya. Lanjut untuk model
Eh, jendelanya seperti ini, kacanya. Ini sudah power window ya. Dan ini dia udah warnanya nggak sewarna sama body, dikasih warna hitam. Tapi ini udah agak pudar ya. Wajar lah pemakaian 16 tahun kan. Lanjut, untuk cover tangki BBM seperti ini, dia pakai tuas dari ruang kemudi. Kemudian di tampilan belakang seperti ini. Nah, jadi bedanya sama Panther keluaran terbaru sekarang itu, dia hanya di sini aja nih. Di sini nih, yang terbaru itu ada semacam aksesoris tambahan gitu di sini. Nah, kayak digambarin ini. Nah, di sini dia masih tulisannya high grade ya, belum tulisan LS gitu. Ini ada tulisan turbo, sepertinya ini tambahan karena mobil ini nggak pakai turbo. Atau mungkin turbonya udah dicopot. Nah, kawan-kawan yang punya Panther LS, kasih tahu kita di kolom komentar. Oke, spoiler nggak ada, polos. Terus juga apa sih namanya itu yang di atas itu yang ada, ya itulah roof gitu kan, itu juga nggak ada. Ini polos aja. Footstep juga nggak ada. Footstep nggak ada, polosan aja. Walaupun sebenarnya untuk ground clearance-nya itu cukup tinggi juga sebenarnya. Ini lebih tinggi daripada Avanza, daripada R3 ini masih lebih tinggi. Oke. Untuk bannya sendiri dia menggunakan konfigurasi 215/70 R15 ya. Dan bedanya dia di sini udah 6 baut. 6 baut. Nah, sebelumnya itu 4 atau 5 ya? 4 baut atau 5 gitu. Oke. Udah tubeless pastinya. Dan belakang ini dia masih tromol ya, tromol. Kemudian kalau di depan dia udah pakai cakram, tapi dia nggak ABS. Jadi yang remnya dia agak apa ya? Agak Senin Kamis gitu. Di rem Senin, Kamis baru berhentinya. Oke, mungkin luar itu ya gitu aja ya. Ini platnya tebel ya, tebel. Ini di toko gini, nah padu nih. Nah, ditekan gini dia terasa kokoh gitu. Ini salah satu fitur keamanan juga lah mungkin yang ditawarkan sama Isuzu Panther gitu ya. Oke. Lanjut, mungkin kita langsung masuk ke dalam aja lah ya. Kita buka. Oke. Nah, ini kawan-kawan, coba dideketin. Ini kalau kita buka ini terasa dari suaranya itu terasa dia berat. Dan ini memang pintunya berat. Saya biasa megang pintu Avanza, buka pintu Avanza, terus buka pintu ini terasa berkali-kali lipat beratnya. Gitu. Oke, kita lihat di dalamnya gimana. Oke, kita mulai dari door trimnya. Door trimnya seperti ini, masih sangat minim akomodasi dan sangat terkesan jadul ya. Padahal di kompetitor di sekelasnya itu dia udah paten sebenarnya kan, udah lebih bagus dari ini secara desainnya, secara penampakannya seperti itu. Nah, ini dia udah power window. Di sini kita dapat speaker, ada tweeternya di sini. Terus ini pegangan pintu yang bisa jadi armrest sedikit lah. Bisa ya gini ya. Bisa lah, bisa. Oke, terus kita coba masuk ke dalam. Ini coba saya masuk ya. Ini di kursi penumpangnya. Kita mulai dari kursi penumpang dulu. Nah, untuk tempat duduknya ini dia cuma bisa maju sama mundur aja. Sama mundur, nggak bisa apa sih itu yang naik turun hidrolik atau apa istilahnya. Oke, jadi untuk di depan akomodasinya gini aja, sangat jadul sekali. Ini dashboardnya kayak gini, plastik ya, plastik. Di sini ada laci terbuka, di sini ada laci yang cukup lebar, cukup besar ya, bisa masuk. Ini ada peralatan-peralatan racun api, ada apa ini, kanebu, minyak oli, nah, bisa masuk di sini, muat, cukup besar. Dan ini dia ada kuncinya, bisa dikunci di sini. Nah, terus untuk fitur keamanan, ini kita ada sabuk pengaman ya di sini, sabuk pengaman yang cuman ada di depan aja, driver sama penumpang depan, belakang nggak ada. Baling belakang apalagi nggak usah ditanya. Nah, satu lagi, ngomong-ngomong fitur keamanan, jangan pernah tanyakan airbag di Panther karena sampai yang terbaru pun setahu saya nggak ada ya. Ya yang penting kita bawa ini
berdoa aja lah selamat-selamat sampai tujuan ya kan, pelan-pelan. Dari sisi driver itu ini kita dapat setir yang udah palang 4. Kalau yang tahun sebelumnya di 2002 2001 itu masih palang 2. Dan ini ya lumayan manis lah desainnya untuk zaman pada saat itu gitu. Tapi ini loh, dashboardnya ini jadul kali, kayak mobil tahun 90-an ya kan, 90-an. Dan yang terbaru sekarang pun masih mirip-mirip kayak gini, cuman beda warna aja. Di bawah ini dia krim-krim gitu warnanya, jadi nampak lebih muda kayak gitu. Untuk kilometernya, speedometernya kita lihat di sini, kita ada dikasih RPM, terus ada dikasih kilometernya, indikator panas sama indikator minyak. Kalau dihidupkan dia ada apa aja nih? Oke, ada oli, baterai, sama rem tangan handbrake, sama ada odometernya di sini. Ya, di tahun 2004 dia udah digital ya. Ya termasuk keren lah saat itu. Oke. Nah, kemudian di sini di depan kita fog lamp. Nampak enggak di kamera? Fog lampnya dia di sini ya, main tombol gini. Fog lamp, kemudian ini untuk pengatur spion kiri kanan dia sudah menggunakan electric mirror. Kemudian ada blower AC di sini dan ada coknya, cok untuk gas. Untuk door trimnya juga nggak jauh berbeda sama yang di sisi sebelah kiri. Di sini ada pengendali power window-nya. Ada ini lock power window, tweeter, handler pintu. Ini bisa jadi armrest dan ada laci kecil. Muat apa lah ini ya? Paling ya apa can lap lah ya kan? Dokumen. Dokumen bisa lah, tapi jangan satukan sama can lap juga. Ini speakernya. Udah itu aja mungkin. Di sini ada ininya kaca spion tengah ini. Ini udah bisa mode night and day ya, day and night. Oke, ini sun visornya harusnya ada 2, tapi satu ini udah dicopot ya, dicopot. Polos saja sun visornya, nggak ada cerminnya. Oke, mungkin itu aja. Nah, untuk akomodasi tengah itu dia gini aja ya. Apa namanya ya? Sederhana bin standar gitu ya. Jadi di sini ada lacinya, ada laci terbuka juga, puas persneling, kendali AC, blower. Ini tipnya masih yang single dim, tapi ini bukan bawaan ya, udah diganti kemarin tuh. Ada jam di sini, ada ini wiper, kendali wiper, lampu hazard. Terus di sini dia ada 2 kayak cup holder, tapi sebenarnya kalau ditaruh botol atau cup ya jatuh juga karena dia rendah nih, pendek, cuman nggak nyampe 2 ruas jari saya nih, sekitar 1,5 segini aja. Dan ini ada handbrake-nya, ini untuk mengaitkan sabuk pengaman, laci terbuka. Udah itu aja. Kita pindah ke ruang tengah. Oke, di ruang tengah ini ya door trimnya ya mirip-mirip kayak di depan tadi juga. Terus untuk di tengah ini dia enak, lapang, dan ini ya Panther itu kursinya itu empuk, betul-betul empuk. Jadi nyaman. Ada headrestnya juga kan gitu. Terus di tengah ini dia udah ada armrestnya, walaupun nggak ada akomodasi kayak cup holder gitu kan. Terus di sini ada laci. Nah ini dia udah dilapis apa ya? Ada dilapis kulit. Aslinya dia warnanya kayak gini nih, bahan kayak kain gini dia. Ada coraknya juga. Oke, untuk tengah sabuk pengaman nggak ada. Terus ini nih yang menurut saya uniknya Panther itu, dia aslinya ada di sini. Dia kan double blower nih yang LS. Kalau tipe LM, tipe LV itu masih single blower. Kasih tahu saya kalau saya keliru. Oke, jadi dia itu double blowernya di sini. Nah, jadi untuk penumpang di baris tengah, dia AC-nya keluar dari sini nih, blowernya di sini. Untuk penumpang di baris ketiga, AC-nya keluar dari sisi belakang. Terus untuk ininya, kendali on off-nya dia masih manual ya, masih manual, dan dia diatur di sini, nggak diatur di depan. Oke, baris tengah mungkin itu aja. Paling ini ada lampu, ada pegangan juga yang model fix.
Dah, itu aja. Kita ke belakang. Oke, ini saya udah di posisi ketiga, baris ketiga. Tinggi saya itu 165. Oke, dan untuk di sini masih ada sisa lagi. Bisa dilihat nggak? Masih ada sisa kira-kira segini nih, segini. Karena saya kan besar kan, gemuk. Masih ada segini. Terus untuk ruang kepala mentok sih ini, mentok sini. Ya memang idealnya anak-anak lah ya di belakang ini. Cuman dia udah menggunakan kursi yang hadap ke depan, jadi nggak samping-sampingan. Kalau yang tahun-tahun sebelum ini dia masih samping-sampingan. Itu kayak apalagi kayak model LM tuh kan, tipe LM setahu saya itu masih kiri kanan dia hadap-hadapan. Dan ini kursinya juga nggak kalah empuk sama yang depan-depan. Cukup lebar dan ini cukup nyaman untuk jalan jauh walaupun di posisi ketiga. Ya saya pribadi dengan tinggi 165, postur badan besar, duduk di belakang nyaman. Oke, ini kita coba starter, kita mau test drive. Jadi ini pintu dalam keadaan tertutup semuanya, dan suara mesin itu masuk ke dalam kabin. Mungkin di kamera juga terdengar secara jelas ya, suaranya rang. Nah, untuk kalian yang biasa bawa mobil bensin terus masuk ke sini itu pasti sangat berbeda sekali, itu jomplang kalau kata orang kita gitu kan. Nah, ini AC-nya kita coba hidupin. Oke, nah jadi sebenarnya Panther itu AC-nya itu dingin sekali kawan-kawan, dingin sekali. Jadi sebenarnya dia single blower aja itu udah cukup sampai ke belakang. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli Panther kan, yang beli yang LM atau yang LV kan masih single blower tuh, itu nggak masalah. Ini nyampe kok ke belakang tuh. Ini kita coba. Nah, getarannya itu terasa ya. Getarannya itu sangat terasa sekali. Selain suaranya bising juga getarannya terasa. Nah, ini jalan nggak rata. Kita masuk di gigi 1. Nah, untuk di kursi depan ini terasa enak sekali. Nggak ada bantingan sama sekali ya. Terasa empuk gitu. Gimana di kursi tengah Bang Ihsan? Ya, di kursi tengah juga empuk, mantap. Nggak terasa gitu goyang kayak kalau pakai Etios ya. Etios mobil kecil, suspensi juga. Iya. Dan ini Gitu belum ada sensor parkir deh ya. Jadi kalau mundur gini nggak ada bunyi tit gitu. Nah, ini kita coba. Nah, ini jalannya bergelombang, gelombang parah. Ini enak loh kawan-kawan loh. Ini wah, nyaman, empuk. Malahan kalau kata orang ini terlalu empuk malahan. Oke. Nah, tadi di jalan gelombang, sekarang kita coba ke aspal. Ini kita jalan di kecepatan sekitar 60 km per jam. Kita coba tambah. Nah, jalan arah ke Kuala Namu ini terbilang apa ya, nggak sepenuhnya mulus, agak ada gelombang-gelombang sedikit gitu tuh. Nah, karena ini suspensinya itu enak, suspensinya itu lembut, jadi ada gelombang sedikit aja dia udah goyang. Nah, jadi jatuhnya mobil ini ke limbung, oleng gitu dia. Ini padahal kita masih dilari kecepatan 60 km per jam. Oke, ini kita coba putar. Nah, remnya itu dia, ini saya rem ini kayaknya ngijaknya udah dalam gitu, tapi kok enggak, belum berhenti gitu. Nah, terus kembali lagi karena suspensinya itu empuk, pas lagi mutar gitu itu terasa tuh olengnya tuh. Ini mobil tuh semereng gitu. Gitu. Untuk tarikannya kalau saya bilang sih enak, mengingat bobot
bobot bodinya yang 2 ton lebih itu loh. Dia kalau dibilang spontan kayak mobil-mobil bensin ya enggak, cuman sesuai lah sama takaran gas yang kita pijak itu, sama mobil itu melaju dia sesuai kayak gini nih. Untuk di awal, di putaran awal gigi 1 sampai dengan 4 itu lari-lari 20 sampai dengan 80 itu masih kontan larinya, masih enak. Tapi kalau dia udah 80 itu udah agak lambat untuk nambah kecepatannya. Nah, ini dari 60 nih saya tekan gas langsung meluncur ke 80. Ini saya masuk gigi 5. Nah, kalau dari 80 itu menuju ke 100 itu masih gampang. Udah 100 tuh untuk naik lagi tuh lambat ya gitu. Nah, kawan-kawan gimana yang punya Panther tanggapannya? Apakah Panther kawan-kawan gitu juga, atau mungkin ada tips dan trik dari kawan-kawan supaya larinya bisa kontan? Silakan share di kolom komentar supaya kita sama-sama berbagi ilmu. Kelebihan dari Isuzu Panther ini adalah bodinya kuat dan kokoh, kabinnya lega, mesinnya irit dan bandel, suspensinya sangat empuk, perawatannya mudah, dan harga jual kembalinya bertahan. Untuk kekurangannya yaitu suara dan getarannya keras, emisinya tinggi, tidak ada airbag, minim fitur, dan interiornya sangat jadul. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tekan tombol like kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian. Subscribe channel i2 Auto untuk dapatkan informasi seputar otomotif. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.